BPJS Kesehatan Tarakan mengaku banyak menerima keluhan dari peserta JKN Kesehatan. Keluhan tersebut diantaranya persoalan layanan rawat inap dan informasi ketersediaan tempat tidur, diskriminasi layanan antara peserta JKN dan non-peserta. Ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan usai pertemuan dengan pihak rumah sakit di Tarakan. Keluhan yang masuk di kita itu sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling menempati urutan 10 besar itu terkait yang pertama itu terkait dengan akses layanan, kemudahan untuk informasi ketersediaan tempat tidur dan kemudahan untuk antrian di rumah sakit yang masih lama, terus adanya merasa diperlakukan diskriminasi di fasilitas kesehatan, ada pembeda pelayanan antara dia JKN dan non-JKN. Selain itu adalah terkait dengan kekosongan obat. Tentu harap dalam hal ini diterjemahkan bahwa salah satu Direktur Rumah Sakit Umum Tarakan, Dr. Joko Haryanto menyatakan, upaya meningkatkan layanan sudah dilakukan. Kendala yang kerap mereka hadapi adalah peserta BPJS yang tidak aktif, namun menginginkan layanan gratis. Peserta tidak aktif untuk BPJKN dan petugas yang tidak ramah melalui aplikasi mobile JKN. Pelayanan peserta dari luar. Yang kedua, kalau dari BPJS biasanya feedback ini disampaikan tertulis dan secara berkala terkait dengan teman-teman rumah sakit. Meskipun yang kita selama ini menggunakan kata praktis feedback ini sekarang keluhan disampaikan BPJS. Ada juga yang keluhan yang sifatnya langsung melalui hotline BPJS juga ada. Biasanya diteruskan ke kami juga. Nah itu biasanya kami sudah tindak lanjuti juga. Yang paling sering memang adalah seputar kartu yang tidak aktif, misalnya ada pembatasan dan sebagainya. Kita mau berobat, misalnya kita sedang berobat itu kalau dalam kondisi yang BPJS menghendaki layanan pasien di rumah sakit ditingkatkan. Itu menjadi wajib karena peserta JKN dan pasien umum sama-sama menghendaki layanan prima dari petugas medis. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. atau ada kartu keluarga atau kartu BPJS-nya. Pelajar SMP di Balikpapan ini tengah memberikan penyuluhan ancaman bahaya penyakit kanker pada anak. Itu dilakukan saat mereka mengikuti lomba penyuluhan yang digelar oleh Yayasan Kanker Indonesia. Lomba ini dinilai penting agar anak-anak memahami bahaya kanker sejak dini. Dari lomba ini juga peserta menjadi tahu cara mencegah dan menghindari penyakit kanker. Biasanya orang yang terkena anemia itu mukanya pucat, terutama di bagian mata dan Kami dari Yayasan Kanker berkontribusi dalam hal penyuluhan mengenai kanker pada anak-anak, jadi kenali dan pahami dengan kanker secara dini. Karena kita tahu bersama, kanker itu adalah satu bagaimana mencegah terjadinya satu kanker. Dan kanker ini sekarang ini kita harapkan tentunya, pengharapan kita itu dimulai dari dia masih dini, yaitu ini dari 100% semua jenis kanker anak itu banyak. Yang 40% adalah leukemia, jadi banyak sekali. Gejala utama yang terjadi pada anak untuk indikasi kanker leukemia sendiri itu seperti apa, Dok? Biasanya adalah anemia. Oh, anemia. Banyak anemianya. Sebenarnya tujuan kami, saya juga mewakili YKI, mewakili IDAI, mewakili Rumah Sakit Kanuyoso tempat saya bekerja saat ini. Kami mengkampanyekan pengenalan kanker lebih dini untuk apa? Untuk lebih cepat diterapi kalau di anak. cara dini. Peserta menyatakan pengetahuan bahaya kanker diketahui setelah membaca risiko penyakit tersebut. Mereka mempelajarinya untuk kesiapan jelang lomba. pengen mencari pengalaman aja.
Terus ya kebetulan juga lagi ada lomba, jadi ada salah satu guru yang menyuruh saya dan teman saya untuk ikut ini. Dan saya juga pengen ikut untuk menambah pengalaman. Oke. Sudah berapa lama mempelajari tentang kanker terhadap anak nih? Sudah dari beberapa hari yang lalu. Oh, baru berapa hari yang lalu ya? Kira-kira ada kendala tersendiri nggak dalam mempelajarinya? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Nanti berarti akan mempresentasikan? Iya. Oke. Di Balikpapan, potensi anak mengidap kanker cukup tinggi. Tercatat 40% anak usia 0 hingga 18 tahun kini mengidap kanker darah. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Panen perdana buah melon di Teluk Pandan, Kutai Timur ini berlangsung meriah. Tidak hanya kelompok petani, panen tersebut dihadiri juga oleh pejabat termasuk bupatinya. Ketua kelompok petani Sumber Pangan menyatakan lahan yang ditanami luasnya kurang dari 1 hektar. Namun hasil yang didapat lebih dari 12 ton. Itu terjadi karena berat melon per bijinya mencapai 4 kg. Sementara bibit yang ditanam ada 3 jenis, yakni Pertiwi, Merlin, dan Amanda. Bukan kegiatan panen raya petik perdana melon dengan luasan kurang lebih hampir 1 hektar. Dan untuk jenis tanaman yang kami tanam ini ada 3 varietas, yaitu diantaranya bibit Pertiwi, Merlin, dan Amanda. Alhamdulillah untuk kesempatan sore hari ini kami perkirakan dari panen kurang lebih luasan 1 hektar ini berkemungkinan nanti dekat hasil panennya kurang lebih sekitar 10 ton bahkan 12 ton. Camat Teluk Pandan menyatakan kerja yang dilakukan para petani merupakan strategi untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan perekonomian warga. Kita siapkan. Kita sudah lihat hasilnya di depan ini. Ini adalah salah satu cara untuk membantu pemerintah mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Teluk Pandan. Mudah-mudahan ke depan kelompok tani ini mendapat perhatian, khususnya dalam bantuan-bantuan pupuk atau pembinaan-pembinaan lain. Panen perdana ini mengembirakan petani karena buah melonnya diminati warga. Itu terlihat sesaat setelah buah dipanen. Warga berduyun-duyun mendatangi lokasi tersebut untuk membeli melon. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur.